Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah saudaraku, kali ini bisa bertemu kembali dengan kajian kitab I'an atau Thalibin Juz 2 halaman 292. Yang saya akan jelaskan adalah berkaitan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga menuju ke bumi ini. Saya mulai dari kajian yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Khamsatu asya'a kharajat minal jannati ma'a Adam. 5 macam benda yang telah keluar dari surga bersama Nabi Adam. Jadi Nabi Adam turun dari surga itu tidak membawa tangan kosong, tapi dibekali 5 macam benda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah udul bukhur, yaitu kayu garu. Itu kayu yang biasa digunakan ketika mengadakan satu ritual Maulid Nabi, baca rawi, simtuduro, baca berjanji, burda, saraful anam, dan lain sebagainya. Itu ketika dalam posisi qiyam atau berdiri yang disebut dengan asrokol, biasanya itu kayu dibakar dan ada kebul dari bakar kayu itu sehingga baunya wangi. Itu kayu garu, itu berasal dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah wa'asa Musa min sajaril asim. Yang dibawa oleh Nabi Adam kedua adalah tongkatnya Nabi Musa, yang saat itu dibawa oleh Nabi Adam, yang bekal bahan tongkatnya itu adalah terbuat dari kayu kelampis. Itu kayu yang ada durinya panjang-panjang. Itu yang bahan bakunya dibawa oleh Nabi Adam, yang kemudian hari akan menjadi mukjizat Nabi Musa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa'urakutin, yaitu daun buah tin. Daun buah tin yang alati kana yastatiru biha Adam, yang digunakan oleh Nabi Adam untuk menutupi aurat ketika berada di bumi. Jadi daun tin itu anyaman yang dibuat tutup aurat oleh Nabi Adam. Kalau ada yang berangkat haji atau umroh ketika berada di Jeddah, itu ada namanya Pasar Al-Balad. Di situ pasar yang pengunjungnya mayoritas orang-orang Indonesia. Kalau masih ingat barangkali silahkan dicek nanti di Pasar Al-Balad itu ada beberapa sajian minuman, manisan-manisan yang topleknya gede. Itu di situ ada tulisan halawatutin, ada tulisan halawatutin, maknanya adalah manisan yang terbuat dari buah tin. Itu daunnya dibawa oleh Nabi Adam dari surga menuju ke bumi ini. Yang selanjutnya adalah wal hajrul aswad, yaitu hajar aswad. Itu yang dibawa Nabi Adam dari surga ke bumi. Yang kelima adalah khotamu Sulaiman, yaitu cincinnya Nabi Sulaiman. Jadi cincin Nabi Sulaiman itu sudah dibawa Nabi Adam dari surga menuju ke bumi, yang pada saat Nabi Sulaiman berjuang menjadi raja terkaya, terhebat, dan ternyata punya musuh besar juga, punya musuh banyak, bahkan kemampuan musuhnya juga tukang-tukang sihir. Itu cincinnya Nabi Sulaiman dibawa dari surga, di mana cincin itu mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan tukang sihir. Bahkan cincinnya itu mampu menundukkan angin, menundukkan puting beliung, menundukkan badai segala macam. Artinya cincin itu ketika Nabi Sulaiman ingin menghendaki angin itu meniup ke utara, maka angin ikut ke utara.
Manakala Nabi Sulaiman menginginkan angin itu meniup ke selatan, angin itu mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Itulah kekuatan cincin Nabi Sulaiman. Jadi ada 5 macam benda yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga. Satu adalah kayu galuh, yang kedua adalah tongkatnya Nabi Musa, yang ketiga adalah daun buah tin, yang keempat adalah Hajar Aswad, yang kelima adalah cincinnya Nabi Sulaiman. Saudaraku, tentang Hajar Aswad diriwayatkan oleh dan dijelaskan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Tausyih, dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, bahwa innal hajaro wal maqama yaqutatani, sesungguhnya Hajar Aswad itu, Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim yang ada di sekitar Ka'bah. Kalau Hajar Aswad nempel di Ka'bah, sementara Maqam Ibrahim itu berada di sekeliling Ka'bah, sebenarnya dua-duanya itu adalah yaqutatani. Kedua-duanya adalah yakut, mutiara, intan. Min yawaqitil jannati, dari beberapa intan permata surga. Tamasallahu nurahuma, kemudian Allah meredupkan cahaya keduanya. Sebenarnya dulu Hajar Aswad itu bercahaya, kemudian Makam Ibrahim itu juga bercahaya dulu. Jadi awalnya bercahaya, cuman Allah redupkan cahayanya. Sengaja Allah redupkan cahayanya. Sebab apa? Walau la dzalika la adha'a ma bainal masyriqi wal maghrib. Seandainya Allah tidak redupkan itu, Makam Ibrahim dan Hajar Aswad, sungguh kata Allah, seluruh muka bumi dari ujung timur sampai ujung barat bersinar terus. Maka ketika itu tidak diredupkan, maka seluruh alam dunia ini tidak ada waktu malam. Sebab apa? Malam pun akan bercahaya dengan cahaya satu Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Maka sinar keduanya itu dihidupkan oleh Allah supaya ada perbedaan antara siang dan malam. Itulah kehebatan Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa nazal Hajarul Aswadu minal jannah wa huwa asyaddu bayadhan minal laban. Hajar Aswad itu turun dari surga menuju ke muka bumi ini yang dibawa oleh Nabi Adam. Wa huwa asyaddu bayadhan, dia sebenarnya sangat putih mengkilat. Jadi putih mengkilat. Wasawwadathu khotoya bani Adam. Sementara yang menyebabkan Hajar Aswad menjadi hitam adalah seluruh kesalahan Nabi Adam, yang banyak kesalahan Nabi Adam, seluruh kesalahan keturunan Nabi Adam yang sering mencium sehingga Hajar Aswad itu menjadi hitam. Sebenarnya pada awalnya Hajar Aswad itu adalah berwarna putih, karena saking seringnya dicium oleh Nabi Adam, dan sementara keturunan Nabi Adam itu banyak dosanya, maka Hajar Aswad itu menjadi hitam. Saudaraku, ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga, maka Nabi Adam mengambil satu mutiara dari surga, yaitu Hajar Aswad itu. Kemudian setelah diambil mutiara itu yang berupa Hajar Aswad itu, masahabiyatul ma'am, Nabi Adam mengusap air matanya, karena begitu dikutuk oleh Allah, begitu diusir oleh Allah untuk turun ke muka bumi, disuruh turun ke muka bumi bersama istrinya yang bernama Hawa. Nabi Adam selalu menangis, terus meneteskan air mata. Dengan demikian Nabi Adam, air mata itu diusap dengan Hajar Aswad itu. Falamma nazala ilal ardi lam yanzal yabki wa astaghfirullah wa yamsa'udu ma'ahu bitilkal jawhar hatta swaddat min dumu'i. Ketika Nabi Adam turun dari bumi, lam yanzal yabki, maka Nabi Adam tidak pernah berhenti untuk menangis terus, bahkan diriwayatkan selama 40 tahun menangis terus. Ada meriwayatkan 100 tahun menangis terus.
saking sedihnya, saking menyesalnya, Nabi Adam punya kesalahan kepada Allah. Wa yastaghfirullah, dan Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Wa yamsahu dumu'ahu, dan Nabi Adam mengusap air matanya dengan mutiara itu, hatta swaddat min dumi, sampai mutiara yang awalnya berwarna putih karena saking banyaknya air mata yang menempel pada Hajar Aswad itu, akhirnya Hajar itu menjadi hitam. Saudaraku, ketika kita berangkat ke Tanah Suci, kemudian banyak berebut, banyak yang ingin sekali mencium Hajar Aswad. Memang mencium Hajar Aswad adalah sebuah impian dari setiap orang supaya bisa menciumnya, sampai berebut, berdesak-desakan, bahkan adu sikut, bahkan sampai ada yang tidak bisa menciumnya. Ketahuilah bahwa mencium Hajar Aswad bukan sekedar itu adalah sunnah, bukan hanya sekedar bahwa Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad, tetapi di balik dari itu sebenarnya bahwa siapa yang mencium Hajar Aswad itu berarti orang tersebut sudah bersentuhan langsung dengan benda yang berasal dari surga. Itu penilaian yang paling indah, itu manfaat yang bisa kita rasakan seutuhnya, bahwa ketika kita mencium Hajar Aswad, bukan hanya sekedar Rasulullah pernah menciumnya, bukan hanya sekedar Abu Bakar pernah menciumnya, bukan hanya sekedar Umar pernah menciumnya, seterusnya, tetapi lebih daripada itu adalah ternyata benda yang berasal dari surga pernah kita cium, pernah kita sentuh. Itu berarti di dunia ini kita sudah merasakan menyentuh benda yang berasal dari surga. Subhanallah, betapa indahnya ketika kita bisa menikmati mencium Hajar Aswad, baik ketika berangkat haji maupun berangkat umrah. Saudaraku, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini membuat kita semakin rindu dengan Makkah, semakin rindu dengan Hajar Aswad, bahwa Hajar Aswad satu-satunya benda yang sampai hari ini masih orisinil, masih asli, tidak ada Hajar yang palsu, tidak ada duanya. Benda yang benar masih ada, benda yang dirusak masih ada, adalah Hajar Aswad. Maka berbahagialah bagi saudaraku yang pernah mencium Hajar Aswad. Tetapi ketahuilah saudaraku, mencium Hajar Aswad impian semua orang. Tetapi ketahuilah, jangan coba-coba memanipulasi berita bahwa ketika tidak mencium Hajar Aswad, begitu pulang haji pura-pura ngomong pernah mencium Hajar Aswad. Jangan jadikan itu sebagai simbol keberhasilan orang berangkat haji, berarti sudah mencium Hajar Aswad. Jangan. Bahwa ketika tidak bisa mencium Hajar Aswad, ceritalah apa adanya bahwa tidak pernah mencium Hajar Aswad. Tetapi bagi orang mencium Hajar Aswad, berbahagialah, bersyukurlah. Karena apa? Ternyata wajah kita sudah pernah menyentuh benda dari surga. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa memotivasi kita dan bisa kelak yang ketika di dunia bisa mencium Hajar Aswad, nanti di akhirat kita juga bertemu dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca doa. Dengan kajian singkat ini mudah-mudahan bagi yang mengikuti kajian saya, Allah panjangkan umurnya, Allah melapangkan rezeki, Allah memudahkan usahanya, Allah memudahkan kesulitannya, Allah berkahi apa yang Allah berikan kepadanya, Allah tambahkan rezeki dan usahanya, jadikan keluarganya keluarga yang soleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bi asma'ikal husna, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamun Mu'minun Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fatih, Al-Qadir, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'id, Al-Mudhir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Alim, Al-Hafid, Al-Makid, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Arsul, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Wajib, Al-Wa'id, Al-Shahid, Al-Haqqul Waqil, Al-Qabil, Al-Matul, Al-Hamid, Al-Musil, Mutil, Al-Mu'id, Al-Mu'id,
hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul samad al-qadirul muqtadirul muqadirul akhir wal akhir al-zahir batil wal muta'al bal tawwab mutaqim wa malik wa jalal ikram al-musitul jamil ghaniyul munil mani Allahul nafi'ul hadi al-baqi wal musyrik subur yassir umurana ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Wawasi al-jabana ya Allah, luaskanlah rezeki kami. Waqtir amwalana ya Allah, berilah tambahan rezeki dan kekayaan kami, sehingga kami menjadi hamba yang banyak rezeki, kaya hati, kaya ilmu dan gemar bersedekah. Wa aslih auladana ya Allah, jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehah. Warfa' darajatana ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Waftah abwaaba fadlika ya Allah, bukalah pintu rahmat dan karunia. Hasil maqasidana wa qad jami'a hawaijana ya Allah, kabulkanlah hajat dan keinginan kami. Kami ingin kembali menjadi hajar asal, kami ingin kembali berdagang ke Makkah, kami ingin kembali berziarah ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika wa judika wa karamika ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridwan wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.